Selamat pagi, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, sewaktu mau membantu lingkungan, tidak sedikit orang Kristen yang masih berpikir panjang ya. Padahal mestinya kita memberi bantuan dengan ringan tangan. Renungan pagi ini diberi judul mengusahakan kesejahteraan lingkungan. Diambil dari ayat yang cukup terkenal dari Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, dilema bangsa Israel pada waktu itu, di sisi yang satu adalah mereka kalah perang, tidak punya kekuatan, sampai di Babel membuka tangan lebar-lebar untuk berasimilasi, adanya percampuran kebudayaan. Dan memang tujuan mereka membawa ke dalam pembuangan adalah supaya nasionalisme beberapa bangsa yang terlalu kuat itu bisa menghilang, seperti yang terjadi atau yang diharapkan dari bangsa Israel, supaya mereka tidak lagi terlalu nasionalis. Di sisi lain, saudara, nasionalisme bangsa Israel itu sangat tinggi. Mereka sangat meyakini bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah dan bagaimana tanah Kanaan diwariskan turun-temurun kepada mereka, dan mereka tidak mau tercabut dari tanah Kanaan. Nah, sehingga saudara, kalau kita lihat di pasal sebelumnya ada Hananya yang bernubuat palsu, bahwa perkataannya itu dorongan supaya tidak bercampur dengan bangsa-bangsa lain, menyembah Allah lain, menyembah Allah-Allah di bangsa Babel, dan ikuti saja tapi untuk sementara saja. Karena dalam 2 tahun Hananya bernubuat mereka akan kembali lagi. Bahkan perkakas-perkakas yang diambil dari Yerusalem, dari Bait Suci, akan dikembalikan. Yang menarik, saudara, yang sangat menarik adalah di pasal 29 Allah melalui Nabi Yeremia mengejutkan seluruh bangsa Israel. Masa depan bangsa Israel harus dilanjutkan di Babel. Jadi Allah berkata sebelumnya bahwa mereka harus masuk dalam pembuangan selama 70 tahun. Dan Allah sedang memakai Yeremia untuk meneguhkan itu. Masuklah ke dalam Babel, dan di Babel mereka akan dipelihara. Lalu sambil dipelihara itu, mereka sendiri harus bertanggung jawab pada lingkungannya. Mereka harus mengupayakan dan mendoakan kesejahteraan kota tempat tinggal mereka. Sebetulnya saudara, kalau kita melihat ke depan, 500 tahun kemudian di Galilea, Tuhan Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah, di Matius 20 tuh, ayat 21. Saudara, baik arahan Yeremia maupun juga arahan Tuhan Yesus, dan kita juga lihat Paulus mengarahkan bahwa para penghuni kerajaan sorga jangan mengikat diri dengan kebudayaan di tengah mereka hidup. Bukan jadi menjauh dari orang lain, tapi jangan ikut berbuat dosa yang sama. Lihatlah orang-orang yang perlu ditolong, jangan terfokus pada yang tidak memerlukan bantuan. Sehingga saudara, doa dan tindakan kita mestinya menjadi kepanjangan berkat dan kasih Allah ke tengah-tengah masyarakat tempat kita tinggal. Sebuah pujian 99 mengingatkan kita bagaimana kita fokus pada satu domba yang perlu kita tolong, tidak lagi pada 99 yang tidak membutuhkan pertolongan.
Saudara, kita mungkin tidak merasa sanggup menggarami sebuah kolam, tapi kita bisa memohon Tuhan memampukan menggarami sebuah ember. Lebih penting terlibat dalam pekerjaan Tuhan walau kecil dibanding tidak terlibat karena merasa kurang mampu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah lingkungan kami. Kiranya Tuhan memberi kepada kami kemampuan-kemampuan untuk bisa berkontribusi pada lingkungan kami, meningkatkan kesejahteraan, sukacita, damai sejahtera di tengah lingkungan kami, terutama melalui doa yang kami panjatkan bagi lingkungan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.